على هذه وعلى كل نبي صالحا إلى جميع مشايخنا وشيوخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا ونخص خصوصا إلى جميع أبوينا ونخص خصوصا إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قول الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Teman-teman, kita sekarang ini akan mengkaji kitab karyanya Al-Imam Abi Zakaria bin Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau ini salah satu komentator madhab Syafi'i yang ulum. Jadi dia ada dua komentator dan pensyarah kitab-kitab madhab Syafi'i itu. Komentator ya pengembang juga, pengembang madhab Syafi'i yang mengembangkan madhab Syafi'i. Ya walaupun tetap metodologi hukumnya menggunakan metodologi hukumnya Imam Syafi'i, tetap menggunakan filsafat hukumnya Syafi'i. Usul fikihnya yang digunakan dan juga kaidah fikihnya yang digunakan ya dasar-dasarnya punya Imam Syafi'i, tetapi dikembangkan baik di usul fikihnya, di kaidah fikihnya dikembangkan oleh dua orang ini, Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Dan yang kita kaji ini memang komentator mazhab Syafi'i yang jomblo terus ya. Mudah-mudahan kita tidak mengikuti kejombloannya ya. Ini jomblo terus ini. Iya. Tapi karyanya banyak sekali, melimpah. Ada syarah muhadzab gitu ya. Syarah muhadzab itu besar sekali. Mungkin tidak berpanjang lebar karena ini banyak ya. Mudah-mudahan bisa hatam. Kita langsung di muqaddimahnya beliau saja, tidak usah di muqaddimahnya pentahqiq ya. Tidak usah langsung di muqaddimahnya beliau. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang Maha Pengasih di akhirat, atau Ar-Rahmani yang Maha Pengasih kepada semua makhluk yang manusia atau yang bukan manusia, manusia muslim atau yang non-muslim. Ar-Rahimi yang Maha Pengasih terhadap hanya orang muslim saja. Wabihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, mohon pertolongan siapa kami. Qala Syekhul Faqih. Ingat ya, itu kan dikasih tanda kurung. Qala Syekh. Karena ini enggak mungkin tulisannya pengarangnya. Masa pengarangnya mengatakan qala Syekhul Faqih al-Imamul Alim. Masa saya yang ngarang tulisan qala al-Qiyai al-Ustaz ad-Doktor Muhammad Yaldo al-Fadil, yang enggak. Amin. Ini tambahan dari muridnya, atau kalau bukan dari muridnya, dari percetakan atau dari yang mentahqiq. Pentahqiq itu siapa? Pentahqiq itu adalah orang yang menemukan manuskrip kitab ini dan diteliti untuk ditulis ulang. Itu kan pentahqiq. Qala berkata Asy-Syekhul Faqih, Asy-Syekh siapa? Syekh. Syekh di sini bisa orang tua umum, pokoknya orang tua syekh. Bisa maksudnya syekh itu orang yang mempunyai kualifikasi keilmuan yang sudah matang. Walaupun bukan orang tua. Saya bisa jadi syekh kalau saya sangat alim. Al-faqihu yang ahli fikih. Al-imamu yang jadi imam. Yang jadi berarti yang al-imam jadi imam berarti yang dituruti. Ilmunya itu yang bisa menjadi rujukan, yang bisa menjadi footnote. Al-alimu,
Al-alimu yang alim, al-wara'u yang wara', az-zahidu yang zahid. Wara' itu orang yang sangat hati-hati. Kepada yang halal pun hati-hati, takut terjerumus ke haram. Apalagi kepada yang haram. Kalau kita kayak ke yang halal, ke yang haram saja kayaknya sangat kayaknya bebas. Az-zahidu yang zahid. Zahid itu maksudnya yang hatinya tidak terpaut kepada dunia. Tetapi kadang makna zahid itu bisa luas dari itu. Bukan hanya hatinya yang tidak terpaut kepada dunia, bahkan kesehariannya juga sangat sederhana sekali. Kadang ada orang sangat sederhana, tetapi hatinya terpaut kepada dunia. Kesederhanaannya itu karena keadaan, tapi hatinya sangat pengen dunia, sangat cinta dunia. Tetapi kadang para ulama yang zahid itu kadang mereka itu pakai alfa, tetapi hatinya tidak. Seakan-akan kalau dibahasakan itu dunia ada di tangan, tetapi tidak diletakkan di hati. Ad-dhabit itu maknanya sebenarnya batasan. Dhabit itu tanda. Di sini ad-dhabit itu maksudnya orang yang sangat kuat hafalannya. Orang yang sangat kuat hafalannya itu kan ada hubungan dengan tanda kan. Jadi dia sangat kuat hafalannya. Al-mutqinu, sama al-mutqinu itu orang yang teliti, yang yang matang, ilmunya itu matang, tidak setengah-setengah. Seandainya dalam, dia benar-benar dalam. Jadi sampai sesuatu yang tidak terfikirkan oleh kita tentang tema tertentu oleh dia terfikirkan. Itu saking dalamnya. Abu Zakaria, ini alami kuliahnya. Abu Zakaria Yahya, namanya Yahya Muhyiddin bin Syarafuddin bin Hazam Al-Hazami An-Nawawi. Nawawi ini tempat kelahirannya, Nawa. Rahimahullah ta'ala, semoga merahmati kepada Abu Zakaria Yahya Muhammad bin Nawawi, Al-Imam Nawawi, Allah ta'ala, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Al-Imam Nawawi, komentator mazhab dan pengembang mazhab Syafi'i. Beliau itu biasanya sama Imam Ar-Rafi'i, sama-sama bersaing. Walaupun nanti ada perbedaan, walaupun satu mazhab. Ya, terus alhamdulillah, adapun segala puji lillah itu dimiliki oleh Allah. Al-Karimu yang maha karim, baik. Karim ini karim ya. Karim itu kita artikan mulia saja. Mulia, karim itu baik. Orang karim itu begini teman-teman. Orang karim itu seandainya dia lomannya itu benar-benar loman. Karim, mulia. Karim. Al-Mannanu. Kalau Allah berarti lomannya benar-benar loman. Al-Mannanu yang maha memberi nikmat. Zitauli, yang memiliki pertolongan, wal fadli, dan karunia, wal ihsani, dan ihsan. Ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, itu pasti ibadah kita dilakukan dengan penuh sungguh-sungguh kan ya, karena seakan-akan melihat Allah. Wa illa ka'annaka tarahu, kalau tidak ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu dilihat Allah. Coba seorang tukang bangunan, kalau merasa diawasi oleh mandornya, mengerjakan dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh apa tidak? Yes. Ihsan itu kalau Allah diidhafahkan kepada Allah, kita sematkan kepada Allah, berarti Allah itu yang memiliki sifat memberi nikmat dengan sesempurna mungkin. Jika dia melakukan sesuatu, mengajarkan sesuatu dengan sesempurna mungkin. Ihsan. Alladzi hadana, yang berhidayah, siapa alladzina kepada kita lil imani, untuk beriman. Alhamdulillah ya.
Kita digiring untuk beriman, dilahirkan di keluarga yang beriman, diberi semangat untuk kuliah, dan kuliahnya Al-Quran lagi, luar biasa ini. Oke, wa faddala dinana, dan mengutamakan siapa alladzi dinana kepada agama kami, kita ini ala sairil adyani, daripada agama-agama yang lain. Wa manna alaina, ini mau masuk kita baca seperti ini apa gimana? Hah? Jadi apa? Apalah, siapa tahu kan dapat barokahnya. Wa manna alaina, dan memberi nikmat alaina kepada kami bi irsalihi, dengan mengutusnya alladzi ilaina kepada kami. Mengutus siapa? Akrama khalqihi, pada paling mulianya makhluknya alladzi alaihi terhadap alladzi, maksudnya paling mulianya makhluknya alaihi, atas khalqihi lah, alaihi atas khalqihi. Jadi Nabi Muhammad itu lebih paling mulianya makhluk, alaihi. Wa afdalahum ladaihi, alaihi bisa merujuk kepada alladzi, ke Allah ya. Wa afdalahum, dan paling utamanya makhluk khalqihi ladaihi, di sisi Allah. Jadi di sisi Allah Nabi Muhammad itu paling utamanya. Habibahu itu atau bayan atau badal dari akrama khalqi. Habibahu, kekasihnya, alladzi wa khalilahu, dan teman akrabnya, alladzi abdahu, hambanya, alladzi wa rasulahu, dan utusannya alladzi Muhammadan. Nah, ini berarti ataf bayan. Ataf bayan dan badal itu apa bedanya? Jadi kalau badal itu badal kul min kul, ini kan badal kul min kul ya. Isinya afdalahum ya akramuhum, isinya habibahu ya afdalum, itu namanya badal itu. Badal itu sifat. Jadi kalau badal itu lebih kepada sifat itu walaupun sama satu. Nah, baru nanti ataf bayan itu menerangkan dengan yang lebih jelas, itu namanya ataf bayan. Tetapi bisa Muhammadan dikatakan badal, bisa, sama-sama bisa. Tapi para ulama Muhammadan itu lebih pada ataf bayan sih. Sallallahu mudah-mudahan bisa melimpahkan rahmat alaihi kepada Allah, siapa Allah, alaihi kepada Muhammad wa sallam, dan melimpahkan keselamatan. Samaha, maka menghapus siapa Allah, siapa alladzi bihi, dengan Nabi Muhammad, ibadatal awthani, pada penyembahan berhala. Menghapus ya. Kalau ternyata sekarang masih ada penyembahan berhala, artinya secara formal Nabi Muhammad sudah menghapusnya. Apakah dulu tidak dihapus? Iya, dihapus. Sejak dulu sudah dihapus, sudah dilarang ya. Tapi setelah adanya Nabi Muhammad ini, banyak kesalahan-kesalahan. Karena ausan ini, ingat ya, ausan itu bisa dua makna. Bisa ausan secara maknawi, bisa ausan secara lafzi. Kalau asnam itu, kalau asnam itu apa? Patung. Itu berarti sesuatu yang fisik. Kalau ausan ini adalah bisa sesuatu yang abstrak, bisa yang konkret. Bisa patung, kalau berhala itu bisa juga apa? Sebuah ideologi, pemikiran yang diberhalakan, atau idola. Idola itu kan wasan, idol itu. Dengan adanya kalian mengidolakan selain Allah, sebenarnya kita itu memberhalakan selain. Kadang kita itu memberhalakan diri kita sendiri, nafsu kita. Itu dikatakan awsat juga. Yang lebih luas dari itu nanti tauhid. Oke, terus wa akramahu, dan memuliakan siapa Allah kepada Nabi Muhammad SAW birqain, dengan Quran al-mu'jizati, yang mengalahkan, yang mukjizat, al-mustamirati, yang selalu, atau yang yang terus lestari, ala ta'aqubil azmani, yang lestari ala ta'aqubil azmani, sepanjang pergantiannya zaman-zaman, allati, yang
Maksudnya al-mu'jizat ini, allati yang merujuk al-mu'jizat. Yatahadda yang menantang siapa Allah biha dengan mu'jizat al-insa pada manusia, wal janna dan jin, bi ajma'ihim, tapi bi ajma'ihim dengan semuanya jin dan manusia ditantang oleh Allah. Wa afhama. Ini wa afhama apa? Wa afhama. Lalu Di sini kotoran. kotoran. Sama kotoran. Wa afhama dan memutus atau memati kutukan ya. Memati kutukan. Tahu mati kutu? Membuat mati kutu. Wa afhama dan membuat mati kutu biha dengan Al-Quran, dengan mukjizat jami'a ahli zairi, pada semua orang yang ahli condong kepada keburukan. Az-zairi itu cenderung kepada keburukan. Wa tuhyani dan orang yang ahli condong melewati batas tughyan. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basair. Wa ja'alahu dan menjadikan siapa Allah. Nah, ini baru Al-Qur'an ya. Kepada Al-Qur'an, rabi'an itu bersemi, sesuatu yang bersemi. Bersemayam yang bersemi di qulubi ahli al-basair, di hatinya. Rabi itu musim semi, seandainya musim Rabi. Ada soif apa? Sita iwas soif, Musim dingin. musim dingin dan musim panas. Ada musim semi. Ahli basair kepada orang yang ahli basirah, ahli hati, maksudnya orang yang banyak pengetahuannya. Wal irfani dan orang yang ahli irfan. Basair di sini jamaknya basirah. Jadi kalau bahasa di banyak jamaknya basirah itu berarti matahari. Irfan sama. Irfan itu yang lebih kepada sesuatu yang bersifat intuitif, bukan sesuatu yang bersifat burhani, akal, bukan. Fala yakhluqu. Nah, ini fala yahlaq, bukan fala yakhluq. Maka tidak rusak, bukan maka tidak menciptakan, bukan. Fala yahlaqu, maka tidak rusak apa Al-Quran ala kafrati taraddudi, atas banyaknya keraguan, kemundar-mandiran, wataghayyuril ahyani dan berubahnya zaman. Hin itu kan berubahnya masa. Wa yassarahu dan memudahkan siapa Allah kepada Al-Qur'an dzikri untuk diingat, dihafal atau dibuat peringatan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Nah, dari sini teman-teman, dari sini ya sebenarnya Al-Quran itu sudah di dalam diri manusia, itu sudah include di dalam hatinya sejak manusia itu diciptakan di awal pertama kali. Jadi makanya di Al-Quran ini rahasia ya, kenapa di Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan untuk diketahui, bukan untuk dihafal, tetapi lidzikri, untuk diingat. Berarti kalau diingat sebelumnya pernah pernah tahu karena menurut para ulama, sebagian para ulama terutama para sufi ya mengatakan sebenarnya Al-Quran itu adalah bawaan manusia. Jadi sejak manusia diciptakan, hatinya itu sudah menyimpan Al-Quran yang masih di zip, yang masih di winrar ya, di winrar. Kapan diekstrak? Kalau kita belajar Al-Quran, baru diekstrak. Seperti itu. Makanya ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, murah-murah bilang Iqra. Iqra. Orang tidak baca, lihat bawa kitabnya atau kan berarti kata-kata Iqra, bacalah itu, bacalah yang kamu lihat, bacalah yang ada di hatimu, atau bacalah yang kamu fahami, yang ungkapkan maksudnya. Dan ini tidak sembarangan ulama itu, berdasarkan Al-Quran juga. Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Jadi
Ini kata-kata para ulama, ini ayat ini secara tertib menunjukkan tertib wujud, tertibnya eksistensi. Yang pertama itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ada Allah. Alam Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Sekarang, masuk akal apa tidak Allah mengajarkan kepada sesuatu yang belum ada? Ya. Iya. Mustahil kan? Pasti diajarkan kepada sesuatu yang sudah ada walaupun hanya ruhinya. Jadi secara ruhi, terutama Nabi Muhammad ya, itu sudah menerima Al-Quran manusia. Ketika bicara Nabi Muhammad sebenarnya nanti juga bicara manusia secara keseluruhan. Seperti itu. Karena Muhammad itu adalah bentuk sempurnanya manusia. Bentuk sempurnanya manusia. Allamal insan, khalaqal insan, baru menciptakan insan yang fisiknya ini. Jadi secara ruhi itu kita ini sudah diajari, atau Nabi Muhammad, Nur Muhammad, atau Muhammad dan manusia itu sudah diajari Al-Quran oleh Allah, ditalqin. Makanya di ayat yang lain itu dikatakan, dan ingatlah ketika aku ambil dari punggung orang tua mereka, abaihim, ayah-ayah mereka, wa asyhadahum, dan aku menyaksikan kepada mereka, alastu birab, apakah aku bukan Tuhan? Aku Tuhanmu kan? Itu aku Tuhanmu kan? Kata-kata aku Tuhanmu ini berarti sebelumnya sudah diajari apa tidak? Sudah. Bukan seperti ini bahasanya. Aku ini Tuhanmu, bukan. Aku Tuhanmu kan? Jadi sudah diajari, sudah mengerti. Aku Tuhan. Makanya bala. Kata-kata bala itu beneran. Apa bala itu lebih daripada na'am, membenarkan. Jadi sebelum manusia itu dilahirkan di muka bumi ya, sebelum manusia itu lahir dari rahim ibunya, itu sebenarnya oleh Allah diberi pengetahuan tentang Allah, siapa Tuhannya itu Allah itu, dan juga diberi pengetahuan tentang Al-Quran secara makna. Makanya nanti bahasanya nanti adalah lidzikri. Al-Quran itu zikr. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Bisa juga ini kalau Al-Quran dimaknai diingat. Zikir itu maknanya mengingat. Kalau zikir menyebut, berarti Al-Quran itu dimudahkan untuk diekstrak dan dilihat. Ya, dimudahkan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad ya, pada awal-awalnya mengatakan ketika oleh malaikat Jibril, baca Muhammad. Nabi Muhammad bacanya gimana? Ma'ana biko, saya bukan pembaca. Artinya tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati yang sudah ada. Sebenarnya kan sudah diturunkan Al-Quran secara keseluruhan, jumlatan wahidah ketika malam itu. Disuruh baca oleh malaikat Jibril yang sudah diturunkan makna jam'annya itu. Tetapi Nabi Muhammad kan bukan membaca. Dia tidak bisa mengungkapkan Al-Quran yang sangat sempurna yang ada di hatinya itu dengan bahasa manusia. Nah, jadi nanti zikir itu maksudnya walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, itu maksudnya dimudahkan oleh Allah Al-Quran itu dibaca dengan bahasa manusia. Itu kalau Nabi Muhammad. Kalau kita enggak, dibaca dengan yang sudah ada itu, polanya yang sudah ada itu. Oleh karena itu, karena Nabi Muhammad itu sudah terbiasa apa yang ada di hatinya, diajar oleh malaikat Jibril bagaimana mengungkapkannya ya. Nabi Muhammad kan bukan penyakit ya. Kalau penyakit, inspirasi yang datang ketika di WC bisa diungkapkan gitu ya. Nabi Muhammad kan bukan penyakit, jelaskan di Yasin kan bukan penyakit. Tetapi Nabi Muhammad walaupun bukan penyakit, dia cerdas. Ketika sudah terbiasa oleh malaikat Jibril diajari bagaimana mengungkapkan jamul Quran yang ada di hatinya itu dengan bacaannya, mengungkapkan redaksinya. Berarti Quran itu, wahyu itu yang dari Allah itu jam'ahu, maknanya wa Qur'ana, dan bacanya dari Allah semua. Akhirnya Nabi Muhammad ini bisa mengungkapkan tanpa diajari Jibril. Tapi oleh Allah tegur, la tuharrik lisanaka litajala. Muhammad, jangan kau gerakkan lisanmu untuk kesusus, untuk terburu-buru mengucapkan
Al-Quran yang ada di hati. Inna alaina jam'ahu. Tugas kami itu, semuanya tugas kami jam'ahu dari maknanya yang ada di hati. Wa Qur'an dan bacaan bagaimana membaca makna itu. Bagaimana membaca lautan makna itu, redaksinya dari kami semua. Kamu jangan. Ya, ini sebenarnya bukan berarti Nabi Muhammad pasti salah ya. Tetapi supaya apa? Supaya benar-benar ini dari Allah. Sebenarnya ya bisa. Karena dia cerdas, Nabi Muhammad beliau itu cerdas. Supaya benar-benar dari Allah dan resmi melalui Jibril. Seperti itu. Resmi, formal melalui Jibril. Kalau langsung dari Allah seakan-akan kan tidak formal, langsung kepada kan seakan tidak formal. Saksinya kurang. Coba ya kalau presiden mau memberi pengumuman lewat jubir presiden, tidak langsung dari presiden langsung ke jubir, disampaikan ke menteri terkait dulu, baru dari menteri terkait ke jubir. Itu lebih formal, lebih oke, langsung ya, terlalu lama nanti. Jadi Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk diingat, untuk dibaca, untuk dihubungkan dengan bahasa manusia. Kalau sekarang bagi konteks bagi orang-orang, bagi mahasiswa atau insan-insan penghafal Al-Quran itu dimudahkan untuk dihafal. Walaupun ini maknanya jauh, tetapi kenyataannya iya. Al-Quran itu mudah dihafal, asalkan dihafal ya, dan asalkan ditakdir. Apa yang lebih mudah dari Al-Quran untuk menghafal? Gak ada kan? Atau memang lebih paling mudah dihafal, tetapi juga paling mudah hilang karena suci. Sesuatu yang suci kalau kita kotor ya mudah hilang. Cahaya itu sulit menempati yang kotor, mudah hilang. Maka hati ya harus suci dari dosa, suci dari sifat-sifat dengki, maksudnya seperti itu ya. Terus wayassarahu dan memudahkan sebab Allah kepada Al-Quran lidzikri, untuk diingat, untuk dihafal, sama hatta istadharahu, sampai bisa membuktikan kepada mudahnya diingat itu sirarul wildani, siapa kecil-kecilnya anak-anak kecil maksudnya. Buktinya anak-anak kecil mudah kan? Anak saya itu sulit untuk belajar, untuk mengucapkan sesuatu, mengucapkan kalimat, kata-katanya sulit. Karena selain giginya habis ya, juga lidahnya mungkin dia terlalu panjang. Dia bisa bicara itu mengikuti sampai di mana dia belajar Al-Quran. Dia bisa fathah, bisa mengucapkan sesuatu yang fathah-fathah. Bisa dhamma, bisa mengucapkan kata-kata sehari-hari yang ada dhamma. Jadi mengikuti Al-Quran. Dan Al-Quran mudah, karena saya itu anak kecil, kalau disuruh baca 2 kali saja, itu nanti mudah itu. Padahal dia tidak tahu kalau non tasdid itu adalah gunang, adalah dengung. Tapi diajari sekali itu mudah sekali. Wadaminah, dan menjamin siapa Allah hifdzahu, pada menjaga Al-Quran min tatarruk ini. Tatarruk taghayyuri, dari menimpanya perubahan ilahi kepada Al-Quran, wal hadatsani, dan kejadian yang merugikan Al-Quran. Hadatsan itu maksudnya kan memang dijaga oleh Allah. Ini adalah isi dari inna nahnu nazzalna al-Qur'ana dzikra wa innahu lahafizun. Isi dari hadatsan ini sesuatu kejadian yang merugikan Al-Quran. Kan pasti dijaga kan ya. Banyak penghafal pasti ketemu gitu loh. Karena banyak yang hafal. Makanya pakai inna. Ya. Bukan pakai ini. Jadi yang menjaga itu ikut andil kami. Jadi semua penghafal Quran itu ikut andil. Hanya disebar, apalagi sekarang ya, moro-moro disebar ke WA. Wa huwa mahfudun bihamdillahi ta'ala wa mahfudun. Wa ba'da Al-Quran mahfudun
itu dijaga bihamdillah taala dengan pujian Allah wa fadlihi dan karunia Allah, makhtalafal malwan, selama berubah saling berganti al malwan apa siang dan malam. Malwan itu siang dan malam. Wa wafaqal iqtinai, wa wafaqa dan memberi taufik siapa Allah iqtinai untuk konsentrasi, untuk memperhatikan bi ulumi dengan ilmu-ilmunya Al-Qur'an. Man kepada orang, memberi taufik kepada siapa? Memberi taufik untuk konsentrasi kepada siapa? Mengajar, mempelajari ilmu Al-Qur'an kepada siapa? Kepada orang istofahu yang memilih siapa Allah kepada man min ahli hidki wal itqan, dari orang yang ahli apa ini? Hidki ini ada yang ingat? Keterampilan, kecakapan, kepintaran, buat ikon dan kemantapan. Berarti kalian ini orang yang pelajari ilmu Al-Quran dan Tafsir ini yang masuk kategori ini, orang yang dipilih oleh Amin. Iya, ini kalian digiring untuk masuk prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir karena digiring oleh Allah, dipilih oleh Allah. Ini kan wa waffaqal iltina, ini iltina ibnu ulumi man istafahu min ahlil hilki wal itqan. Pilihan kalian, jangan menyesal memilih ilmu prodi Al-Quran, walaupun tidak jelas nanti jadi apa kan gitu. Kalau mereka kan jelas ya, arsitektur ya pasti jadi arsitek. Kita kan fajama'u, maka mengumpulkan siapa ahlul hilki wal itqan itu fiha, di dalam ulumi Quran, min kulli fannin, dari semua fan, ada fanin, semua fan ilmu Al-Quran, ma kepada sesuatu insyarahah yang terbuka lahu kepada lahu bagi man, lahu kepada man sadrul ahli ikon, siapa dadanya orang yang ahli ikon, yang ahli mantap. Ikon itu ketika mempelajari sesuatu benar-benar mantap ya, tidak tanggung-tanggung, itu ikon. Jadi semua orang-orang yang ahli ikon, yang ahli memantapkan pelajaran tentang Al-Quran, ulumul Quran itu banyak mengarang semua disiplin-disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan bukan semua, banyak ya, banyak sekali. Ahmaduhu, memuji siapa aku kepada Allah, ala dzalika, terhadap itu, wa ghairihi, dan selain itu, min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya Allah, allati yang ni'am la tuhsa, yang tidak bisa dihitung, khususan secara khusus ala nikmatil iman, nikmatnya iman, was'alhu, dan meminta siapa aku Allah kepada Allah, al-minnata, pertolongan, alayya, terhadap saya, wa ala saya ahbabi, dan kepada semua pencinta-pencinta yang mengkaji kitab-kitabku ini, wasairil muslimina, dan semua orang-orang muslim, biridwani, minta apa? Biridwani, dengan keridhaan. Mudah-mudahan Allah meridai saya, semua muhibbin saya, dan semua orang muslim. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya, anna alla ilaha, tidak ada siapa Tuhan itu mawjud illallah, kecuali Allah wahdahu, kecuali Allah wahdahu, ia hanya Allah, la syarikalah, tidak ada yang menyekutukan lahu bagi Allah. Syahadatan muhasilatan, dengan penyaksian muhasilatan yang bisa menghasilkan lil ghufrani, kepada pengampunan. Saya bersaksi dengan penyaksian yang bisa menyebabkan pengampunan. Mungkidatan yang bisa menyelamatkan swahibaha, sebuah penyaksian yang bisa menyelamatkan swahibaha, pemilik penyaksian, kepada pemilik penyaksian, minan niran, dari api neraka. Wasilatan, penyaksian yang bisa menyampaikan lahu, kepada swahibaha, ila sunnal jinan, kepada rumah-rumah surgawi. Wa asyhadu, dan saya menyaksikan, anna Muhammad, dan sesungguhnya siapa Nabi Muhammad abduhu, itu hambanya Allah, rasuluh, dan utusannya Allah, ad-da'i, yang mengajak dan iman, kepada iman, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada sahabat-sahabat, wa ala alihi, dan kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad,
washabi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wasyarrafa dan semoga memuliakan siapa Allah, wa karrama dan yasana memuliakan semoga, wa azama dan mengagungkan siapa Allah ma kepada ma ta'aqabal jadidani selama saling bergantian al jadidani apa siang dan malam, apa waktu maksudnya. Amma ba'du maksudnya sepanjang waktu, sepanjang waktu semoga melimpah menjadi mulia semuanya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat. Amma ba'du selanjutnya, fa inna Allah maka sesungguhnya siapa Allah Subhanahu wa taala manna memberi nikmat siapa Allah. Sampai selesai ya ini. Sampai selesai ya ini baca langsung. Emang langsung saja. Tanya nanti. Pengen cepat pulang. Ya. Saya baca cepat ya. Iya. Mana memberi nikmat siapa Allah, masa besok ini lagi kan? Enggak bagus. Ada ilmu memberi nikmat siapa Allah alaihi kepada umat ini, zadaha semoga menambahkan siapa Allah kepada hadhihi umat ta'ala syarafan kemuliaan bidini dengan agama alladhi yaqada dengan agama yang meridai siapa Allah kepada alladhi dinal Islam itu agama Islam, wa birsali dan dengan mengutusnya Allah ilaiha kepada hadhihi ummah Muhammad dan kepada Nabi Muhammad khairul anami paling bagus paling baiknya manusia alaihi bagi Allah minhu dari Allah alaihi kepada Muhammad minhu dari Muhammad afdhalus sholati wal barakat wassalam wa akramaha dan memuliakan sallallahu kepada hadir umma bi kitabi afdhalil kalami bi kitabi dengan kitabnya Allah afdhalil kalami yang paling sempurna yang paling utamanya kalam wa jama'a dan mengumpulkan siapa Allah di dalam kalam subhanahu wa ta'ala jami'a ma yahtaju kepada semua sesuatu yahtaju yang dibutuhkan yang butuh kepada ma min ahbaril awalin dari cerita-cerita orang-orang terdahulu wal akhirin dan orang-orang terakhir wal mawa'idha dan mau'idha wal amsal dan amsal wal adab dan adab wa durubil ahkami dan yang berupa macam-macamnya hukum wal hujaj dan hujah-hujah al-qati'ah yang mematikan al-zahirat yang jelas fi dilalah di dalam dalil ala wahdaniyatihi terhadap keesaannya Allah wa ghairu dzalika dan selain itu semua wa ghairu dzalika dari sesuatu jahat yang datang bihi dengan ma rusuluhu siapa utusannya Allah sallallahu alaihim ad-dabighati sama ya, damirati yang juga bisa mematikan damirati. Maksudnya membuat mati kutu li ahli ilhad kepada orang yang ahli ilhad yang suka tidak percaya. Abdullah yang ahli sesat at-tirami itu yang sama ya. Kembali tadi apa? Orang yang membangkang wa ba'afa dan melipat gandakan siapa Allah al-ajrah kepada pahala fi tilawati di dalam membaca Al-Quran wa amarona dan memerintahkan Allah kepada kami bilinai untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh bi kepada Al-Quran wa idhami dan memuliakan Al-Quran wa mulazamatil adabi dan menetapi adab tata krama atau akhlak yang beserta Al-Quran wa badlil was'i dan mengeluarkan kemampuan atau mengembangkan kemampuan fil ihtirami di dalam memuliakan Al-Quran. Wa sannafa fi tilawatihi dan benar-benar mengarang fi tilawati di dalam keutamaan tentang keutamaan membaca Al-Quran jama'atun siapa orang-orang banyak minan amati dari orang-orang hebat wal a'lami sama para tokoh kekutuban kitab-kitab ma'rufatan yang ma'ruf yang terkenal inda ulil nuha bagi orang yang mempunyai akal, yang punya ilmu. Wal ahlam sama orang yang punya ilmu, bukan ahlam itu mimpi ya. Lakin tetapi daufat al-himam lemah al-himam apa semangat min anhifzi dari menghafal anhifziha dari menghafal kutub tadi dari menghafal ajaran-ajaran itu bal min an-mutalatiha bahkan dari mempelajari menelaah fadli tilawati jamaat itu semua pelajaran-pelajaran itu fasara la yantafi'u maka menjadi apa itu semua yang dikarang oleh para ulama itu la yantafi'u tidak manfaat biha tidak mengambil manfaat biha dengan
itu semua, fadli iwati itu semua, illa afradun, kecuali orang-orang tertentu, min ulil afhami, dari orang-orang yang mempunyai pemahaman. Wa ra'aitu ahlal buldatina, dan aku melihat penduduk kota-kota kami, Demiskoh, berarti Damaskus. Amallahu Ta'ala, semoga menjaga kepada ahli Demiskoh Allah Ta'ala, waswanaha dan menjaga semoga kepada ahli Demiskoh wasallallahu muslimin, dan begitu juga kepada negara-negara Islam lainnya. Mukathirina itu memperbanyak. Jadi sebenarnya penduduk-penduduk kita ini banyak yang memperbanyak minal iktina, dari memperhatikan bitilawatil Quran, cara-cara membaca Quran dengan benar, al-azizi yang agung, ta'alluman apanya? Ta'alluman pembelajarannya, wa ta'liman dan mengajarnya. Sudah banyak sebenarnya kolom-kolom atau diskusi-diskusi tentang Al-Quran. Wa aradon dan orientasi, wa dirasatan dan pembelajaran, fi jama'atin di dalam sebuah kumpulan-kumpulan, wa furada dan sendiri-sendiri. Mujtahidina bersungguh-sungguh siapa mereka semua fi dzalika di dalam hal itu, bilayali setiap malam, wal ayami dan setiap hari dan hari-hari. Zadahum semoga menambahkan sebab kepada mereka hirsan, kesungguhan alaih terhadap Al-Quran, wa ala jami'an wa ta'at, dan kepada semua bermacam-macamnya taat. Muridina, dengan mereka itu semua muridina mengharapkan wajah Allah, maksud ridha Allah bil jalali wal ikram. Fada'ani, maka menarik, memotivasi ini kepadaku dari apa itu semua, kesemangatan penduduk kota kami ini ila jam'i mukhtasarin, untuk mengumpulkan sebuah ringkasan fi adabi hamalatihi, di dalam tata krama hamalatihi, menanggung Al-Quran, menghafal Al-Quran sama ya. Wa awsafi kufadihi, dan menerangkan tentang sifat-sifat kriteria para penghafal Al-Quran, wa talabati, dan para pembelajar Al-Quran. Waqad aujaballahu ta'ala, benar-benar mewajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala an-nasihatah, pada nasihat di kitabihi, itu kitab Allah. Wa minan nasihati, dan itu sebagai dinasihat lahu untuk Al-Quran, bayanu adabi hamalatihi, adapun menerangkan akhlak-akhlak pembawa Al-Quran, wa tullabihi, dan pembelajar Al-Quran, wa irsyaduhum, dan memberi petunjuk mereka ilaiha kepada adab, wa tambihum, dan memberikan mereka ilaiha terhadap adab, wa awthar fihi al-ikhtisara wa uthiru, dan aku mementingkan fihi di dalam kitab ini al-ikhtisara ringkas, wa uhaliru, dan aku menghindar at-tafilah berpanjang lebar, wal ikhtar, dan berbanyak-banyak ludah, maksudnya tidak banyak cakap, langsung to the point. Waqtasiru, dan aku mencukupkan fi kulli babin, dalam setiap bab, ala qarafin minal atrafihi, atas sebuah cuplikan, maksudnya petikan-petikan kecil min atrafi, dari atraf-atrafnya, dari petikan-petikan kecil. Jadi tidak semua ya. Seandainya ayat yang beranu saja, yang to the point saja. Kalau hadis yang to the point saja, tidak diambil semua hadisnya itu. Wa uzmira, dan saya memberi rumus min kulli darbin, dari setiap pembagian, min adabi, dari adab-adabnya, ila ba'di asnafihi, sampai sebagian pembagian-pembagiannya. Falidhalika, oleh karena itu, ukathiru, aku memperbanyak ma'adzuruhu bihafi asanidihi, kepada sesuatu azkuru yang aku menyebut kepada bihafi asanidihi, dengan membuang sanad-sanadnya. Jadi hadis saya buang sanad-sanadnya sengaja, biar tidak banyak-banyak. Wa in kana asaniduhu, walaupun ada asanidu apa sanad-sanadnya itu, bihamdillah ta'ala, dengan barokahnya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, di hati saya, bagi saya, minal muhadaratil atidati, dari sesuatu yang saya sangat hafal. Bukan saya tidak hafal sanadnya, kata beliau ya. Jadi jangan disangka saya tidak hafal, maksudnya gitu. Saya sangat hafal sekali, tapi sengaja saya buang sanad-sanadnya itu. Fa inna maksudi, karena maksud saya at-tanbih, itu memberi peringatan, ala asli dzalika, terhadap makanya itu, asalnya itu, wal isyarah, dan sebuah isyarat dimatuhu, kepada sesuatu yang aku sebutkan, ilama hadaftuhu, kepada sesuatu yang aku buang, kepada mimma, jadi sesuatu hunalika di sana. Wasabab, musababnya adalah kenapa kok seperti itu? Fi ithari ikhtisari, di dalam mendahulukan meringkas
ithari hifzuhu, yaitu pengutamaanku itharihu kepada menghafal itu, supaya menghafal dalil-dalil hamalatul Quran itu. Wa kafatil irtifai, dan banyak mengambil manfaat bihi dengan ihtisari wa intisyarihi. Tsumma ma waqa'a fi gharibil asma'i wal lughat, lalu aku menyebutkan ma waqa'a kepada sesuatu yang yang terjadi min gharibil asma', dari asma-asma yang gharib, wal lughat, dan bahasa-bahasa yang gharib, yang aku di dalam bab afradahu, menyendirikan siapa aku kepada ma waqa'a min gharibil asma' wal lughat bisyarhi, dengan keterangan tertentu, wa dhabti, dan dengan tanda-tanda tertentu, al-wajiz yang ringkas, al-wadi yang jelas. Oh, kok bahasa sih banyak? Teruskan, emang ala tertibi wuqi, sesuai dengan tertib datangnya fi babi, di dalam babnya fi ahli kitab, dia pula supaya sempurna intifa usaibihi, mengambil manfaat pemiliknya, wa yazulu, dan hilang asyaqu, apa keraguan, ala anqalibihi, dari yang mempelajarinya, wa yandariju fi dimni dzalika, wa yundaraju, yang disirkan fi dimni dzalika, dalam itu semua, wa fi hilali abwabi, dan di sela-sela bab-bab, jumalun, apa sebuah kumpulan minal qawaid, dari kaidah-kaidah. Jadi di sini ada kaidah-kaidah nanti ya. Wa nafaisul min muhimmatil fawaid, dan sesuatu yang penting, nafaisul itu dan sesuatu yang indah, min muhimmatil fawaid, dari faidah-faidah yang sangat urgen. Wa ubayinu, dan aku menerangkan ala hadits, pada hadis-hadis as-sahihah yang sahih, wa dhaifah, dan dhaif, mudhafatin, yang disandarkan ilaman rawaha, kepada orang yang meriwayatkan hadis-hadis min al-a'immati, dari imam-imam al-adbat yang kuat hafalannya, yang terpercaya, waqad adhala, dan aku berwaqad udhila, waqad adhala, udhila, waqad adhalu, dan kadang saya tidak mengindahkan an-nadirin, dari sebagian tertentu, jarang maksudnya, anggap yang dari itu fi badil halat, dalam keadaan tertentu, dalam wa'lam, dan ketahuilah annal ulama, sesungguhnya para ulama, min ahli hadis, dari ahli hadis, wa ghairihim, dan selain ahli hadis, jawazu, memperbolehkan siapa mereka, al-amalah, mengamalkan bid'aif, dengan hadis dhaif, boleh mengamalkan dengan hadis dhaif, fi fadhilil a'mal, di dalam fadilah-fadilah amal. Wa ma'al hadza, walaupun seperti itu, walaupun ulama memperbolehkan, fa ini, maka sesungguhnya aku aktasiru, hanya mencukupkan, membatasi, maksudnya ala sahih, pada hadis sahih saja. Wala adkur, dan aku tidak menyebutkan ad-dhaif kepada yang dhaif, tidak saya sebut, illa fi ba'dil ahwal, kecuali dalam keadaan tertentu nanti. Tetapi saya sebutkan kalau ini dhaif. Wallahu karim, dan kepada Allah al-karim yang mulia, tawakkalku wa imani, dan iktimati, wa ini tafwidi, kepasrahanku, wa istinadi, dan sandaranku, was'aluhu suluka sabila rasyad, dan aku minta kepada Allah suluka sabila rasyad, menjalani jalan yang benar, wal ismata, dan terjaga min ahli zairi, dari orang-orang yang ahli melenceng, wal inadi, dan ahli mukong, dan ahli menentang, wad dawamah, dan semoga langgeng saya istiqomah siapa saya ala dari kita itu semua, wa ghairihi minal khairi, dan selainnya itu semua minal khairi, kebaikan, wal fisdiyah, di dalam tambahan, wa abtahilu, dan aku gandolan nilai kepada Allah Subhanahu wa taala, aywafiquni, maksudnya minta dengan sungguh-sungguh gitu ya, aywafiquni, supaya memberi taufik sebabani kepadaku, lima rubatihi, supaya aku selalu ada di keridhaan Allah, wa yaj'ali, dan menjadikan sebabani kepadaku iman yakhsyahu, dari orang yang takut kepada Allah, wa yattaqi, dan takwa kepada Allah, haqqa tuqati, dan sebenarnya takwa, wa yahdiyani bi husni niyati, wa yusirali jami'an wa il khairati, wa ya'inuni ala kullil mukarramati, wa yudhimuni ala dzalika hatta al-mamati, wa yaf'ala dzalika kullahu jami'a ahbabihi wa sayyidil muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Amin ya. Dan wa hadhihi fi rasatu abwabi, dan ini adalah daftar isinya. Oke. Itu daftar isinya ya. Fi atraf itu maksudnya cuplikan-cuplikan ya, atau pinggiran hadis, atraful hadis. Makanya ada kitab dalam segmen hadis itu, kitab hadis ada namanya al-atraf, pinggiran-pinggiran. Sahabat yang fana malimna yu'alimuna malam.
Nggak ada pertanyaan. Kayaknya sudah malam. Ada enggak? Yang sudah besok aja pertanyaannya. Ini hanya berisi doa-doa saja dan sebuah keoptimisan. Tapi besok harus bertanya ya, walaupun bukan saya yang ngisi ya. Iya. Kalau bukan saya malah kalian bertanya harus pedas, harus mematikan. Kalau saya jangan, nanti kalian kena kualat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun ke saya nggak apa-apa yang mematikan. Oke, sampai di sini. Nah ini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang istiqomah ya. Kalau perlu nggak ajak teman-temannya, walaupun bukan saya. Nanti ganti ya.